Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali bermajelis ilmu, sama-sama saling mengingatkan tentang kebaikan, tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita harapkan. Kita lanjut dari pelajaran kita membaca risalah yang berjudul Al-Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karya ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masih di dalam masalah yang ke-11 dan yang ke-12. Masalah yang ke-11 dan ke-12 ini sudah kita singgung sebahagiannya. Al-istidlalu bil qiyasil fasid. Di antara dari sifat orang-orang jahiliyah, mereka mengingkari qiyas yang benar, ya. Mereka berdalil dengan qiyas yang rusak dan mengingkari qiyas yang benar. Mereka berdalil tentang qiyas yang rusak, yang tidak diterima, dan mengingkari qiyas yang sahih. Telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, qiyas itu artinya menyamakan atau dia membandingkan, ya, menyamakan atau membandingkan. Dan telah kita sebutkan bahwa pembahasan detail, pembahasan rinci tentang masalah qiyas itu dijelaskan di dalam buku-buku usul al-fiqh. Namun di sini kita hanya kasih garis besar bahwa qiyas itu adalah menyamakan atau membanding-bandingkan. Telah lewat bersama kita ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, aktsaru dhalalin nasi innama huwa bisababil qiyasil fasid. Kebanyakan manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala karena qiyas yang rusak ini. Mereka berdalil dengan qiyas yang rusak. Dan orang yang paling atau makhluk yang paling pertama menggunakan qiyas yang rusak ini adalah siapa? Iblis. Contoh qiyas yang rusak, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam. Iya. Iblis mengatakan, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Engkau, ya, ciptakan saya dari api, sementara Adam kamu cipta dari tanah. Jadi perhatikan contoh qiyas yang rusak, ya. Qiyas yang tidak diterima. Membandingkan ketika Allah menciptakan Adam, ya. Allah perintah kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Ya.
Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Dalam ayat disebutkan semua malaikat bersujud. Adalah makhluk Allah yang la ya'sunallaha ma amara. Mereka itu tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau iblis tidak beda. Dia pakai kias, perbandingan. Katanya saya tidak mau sujud kepada Adam. Alasannya apa? Kias. Kias yang rusak. Bagaimana bentuk kias yang rusak? Saya lebih baik Allah Subhanahu wa taala karena apa? Membandingkan sesuatu. Dia bandingkan dirinya dengan siapa? Adam. Masa saya sujud kepada orang yang lebih rendah dariku? Itu kan alasan. Jelas ya? Masa saya hormat kepada orang yang di bawahku? Yang dihormati itu yang mana? Yang di atas. Nah, itu kias namanya. Dia sebutkan alasannya ya. Dia apa namanya? Saya lebih baik daripada Adam. Nah, ini pendalilannya. Kenapa dia lebih baik daripada Adam? Kata iblis, saya dicipta dari api, Adam dari tanah. Ya, kata Syekh, yaz'umu anna an-nar khairun min at-tin. Jadi iblis ini menyangka bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Berarti kalau begitu dia lebih baik daripada Adam. Dia lebih baik daripada Adam. Maka kata beliau, inilah yang disebut sebagai apa? Kias yang rusak. Kias yang tidak diterima. Dari sisi perbandingan tidak demikian. Kata Syekh, li'anna an-nar laysat khairan min at-tin. Ini kias yang rusak. Kenapa? Api itu tidak lebih baik daripada tanah. Bahkan tanah lebih baik daripada api. Ya. Kenapa lebih baik daripada api? Ya, sudah dicontohkan di pertemuan sebelumnya. An-nar muharriqatun mutlifatun lil asya. Kalau api itu dia bisa membakar, dia bisa merusak segala sesuatu. Ya, bisa merusak segala sesuatu. Beda halnya tanah. Ya. Tanah itu yang butul asya wal badur. Dia bisa menumbuhkan segala sesuatu, bahkan dia bisa menumbuhkan biji-bijian. Wa fihi khairul linnas, dan banyak manfaat untuk manusia. Jelas ya? Baik. Kata Syekh, falau dhahabna ilal qiyas. Ya. Seandainya kita mau pakai berdalil tentang masalah kias ini, kias rusak ini, kita katakan apa? Tanah lebih baik daripada apa? Nah, tanah lebih baik daripada api. Ya. Anggaplah misalnya Allah menyuruh Adam bersujud kepada iblis. Ya, Allah menyuruh siapa? Adam bersujud kepada siapa? Iblis. Ya. Yang pantas beralasan saya lebih baik daripada dia siapa? Adam. Karena Adam lebih baik daripada siapa? Tapi tidak boleh memakai kias yang rusak untuk menolak apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tidak boleh memakai kias yang rusak dalam menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu titik pendalilan kita. Makanya kata Syekh di sini, ya. Seandainya kita mau pakai kias ini, perbandingan, membanding-bandingkan sesuatu, kita katakan Adam lebih baik daripada iblis. Tanah lebih baik daripada api. Lakin ma'annal i'timad laysa huwa 'alal qiyas. Yang menjadi ukuran itu bukan kias. Ya. Bahkan yang menjadi ukuran adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan. Siapa yang Allah utamakan di antara kita. Ya. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu maha berkehendak terhadap segala sesuatu yang dia kehendaki, dan Allah memilih yang terbaik dan tidak boleh menentang terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, ini contoh siapa yang menggunakan kias yang rusak? Iblis. Bahkan iblis yang paling pertama menggunakan dari pendalilan yang rusak ini. Baik. Contoh berikutnya yang memakai kias juga, kadzalikal musyrikuna qasu hadzal qiyas lamma kadzdzabur rusulah. Perhatikan. Demikian pula orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy. Mereka menggunakan kias yang rusak tatkala mereka mendustakan Rasul. Iya. Mereka memakai kias yang rusak ini oleh para Rasul. Apa kata mereka? In antum illa basyarum mithluna. Kalian ini wahai para Rasul yang datang kepada mereka berdakwah, kalian ini adalah manusia biasa seperti kita. Apa bedanya antum dengan saya? Berarti apa ini? Perbandingan kan? Ketika datang perintah Allah yang dibawa oleh Rasul, dia katakan, apa bedanya? Bukan kias? Ya kias. Baik. Kata Syekh, istadallu bi basyariyatihim ala adami sihhati risalah. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, ya. Mereka berdalil, ya, untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Rasul karena Rasul itu adalah manusia biasa seperti mereka. Itu yang membuat mereka tidak mau menerima apa? Ajaran Nabi. Li'anna ar-risalata la tasihhu fil bashari bi za'mi. Sangkaan mereka, anggapan mereka, risalah itu, wahyu itu tidak cocok untuk manusia. Kata Syekh, wa hadza qiyasun batil. Ini perbandingan yang rusak. Iya, disebut dalam usul fikih namanya qiyas ma'al farid, qiyas yang tidak terpenuhi syaratnya. Iya. Li'anna ar-rusula faddalahumullahu ala ghairihim. Para rasul itu Allah beri kepada mereka khusus keutamaan dibandingkan dengan lain. Ya, betul, sama-sama manusia. Ya. Jelas ya? Betul, dari satu ayah yaitu Adam, tapi derajat orang berbeda-beda. Para rasul itu Allah beri kemuliaan kepada mereka dibandingkan yang lainnya. Wastafahum makhtarahum, Allah pilih mereka. Ya, wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bihalihim wa salahihim risalah. Dan Allah lebih mengetahui tentang keadaan mereka, dan kebaikan mereka lebih pantas untuk mendapatkan risalah. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un alim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala yastafi, memilih dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan manusia sebagai rusulan, utusan-utusan. Ya. Jadi ada utusan itu dari kalangan manusia, ada utusan dari kalangan malaikat. Semuanya disebut rasul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang berada di depan mereka dan di belakang mereka. Walihada lamma qalu li rusulihim. Ya, oleh karena itu ketika orang-orang musyrik berkata kepada para rasul, ya, yang menentang, ya, mereka katakan, in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Ini disebutkan dalam surah Ibrahim. Qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Ya. Ini dialog mereka, ya. Jadi ketika orang-orang yang mendustakan wahyu ini yang dibawa oleh para rasul, mereka katakan, ya, kalian ini adalah manusia yang sama dengan kami. Ya. Kalian tidak lain kecuali manusia biasa seperti kami. Kalian ini ingin menghalang-halangi kami dari peribadatan kepada apa yang disembah oleh ayah-ayah kami. Ya.
Fa'tuna bisultanin mubin. Datangkanlah kepada kami bukti yang jelas. Apa ya jawaban para rasul? Qalat lahum rusuluhum. Ya. Para rasul yang diutus kepada mereka berkata, "Innahnu illa basyarum mithlukum." Betul, kami ini adalah ya manusia biasa seperti kalian. Ini jawaban para rasul. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Akan tetapi Allah memberi anugerah kepada hamba-hambanya siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara makhluk ada yang dimuliakan. Ya, di antara manusia ada yang dihinakan, di antara manusia ada yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taqulu rusul Allahu faddalana bi annahu manna 'alaina wa ikhtarana lirrisalah. Ya. Jadi ketika para rasul ini didustakan oleh kaumnya, mereka mengatakan Allah memberikan kepada kami anugerah keutamaan. Allah memilih kami sebagai orang yang membawa risalah. Maka faqiyasukum qiyasum ma'al fariq. Pendalilan kalian ya, itu kias, ya kan tadi. Pendalilan kalian itu kias, ini namanya kias yang rusak. Ya. Jadi sudah tadi kita jelaskan bahwa mereka menolak ajakan para rasul dengan alasan apa? Kalian itu wahai para rasul manusia biasa seperti kami. Baik. Kata Syekh, iya, ini jawaban dari para rasul, ini namanya kias yang rusak. Kenapa? Li'annal basyara la yastawun. Namanya manusia itu tidak sama, beda-beda. Walaisu ala haddin sawa, tidak di atas satu tidak di atas satu keadaan, beda-beda. Ya, sama dalam hal duniawi ya. Manusia itu berbeda-beda. Ya, pemberian Allah kepada mereka beda-beda. Ada yang sekian cukup untuk 1 bulan, ada yang sekian tidak cukup untuk 1 bulan. Beda-beda pemberian Allah. Ya, makanya kata Syekh di sini, minhumul mu'min wa minhumul kafir. Di antara manusia ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Wa minhumur rusul wal ulama was salihun. Di antara manusia ada yang diangkat menjadi rasul, ada yang diberi ilmu menjadi ulama, ada yang jadi orang-orang soleh. Wa minhumul juhal wal kufar wal fasaq. Di antara manusia ada yang jahil, tidak punya ilmu pengetahuan. Di antara mereka ada yang kafir, di antara mereka ada yang fasik. Maka manusia itu kata Syekh beraneka ragam. Ya, beraneka ragam. Baik. Kemudian kata Syekh di sini, bahkan yang lebih mencocoki hikmah, ya. Tadi dia katakan orang-orang musyrikin menolak dakwah para rasul karena dia katakan, untuk apa saya menerima dakwah kalian? Kalian adalah manusia biasa sama seperti kami. Kata Syekh, bahkan ya dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hikmah ya, ayyakuna ar-rasulu ilal bashari basyaran mithlahum. Ya. Kalau yang mau didakwahi itu adalah manusia, berarti yang diutus kepada mereka adalah apa? Manusia juga. Itu lebih mencocoki apa? Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Yang ingin didakwahi adalah manusia, maka diutus juga apa? Manusia seperti mereka. Min ajali ayyubayyina lahum, supaya rasul ini bisa menerangkan kepada mereka. Jelas ya? Bagaimana caranya kalau manusia mau didakwahi sementara malaikat yang mendakwahi? Ya. Dari asalnya. Ya, makanya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula." Ya. Allah berfirman, kata kalau Muhammad, ya. Seandainya yang berjalan di atas muka bumi, yang bertebaran di atas muka bumi itu adalah malaikat-malaikat, maka kami akan menurunkan kepada mereka dari langit adalah apa? Utusan dari kalangan malaikat. Iya kan? Itu lebih mencocoki hikmah. Iya. Jadi maunya mereka orang-orang yang menolak dakwah para rasul ini, maunya mereka,
Kalau memang ini adalah kebenaran, kenapa bukan malaikat yang diutus kepada kami? Nah, itu. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ya. Seandainya yang bertebaran di atas muka bumi adalah para malaikat, yang hidup berkeliaran di atas muka bumi adalah malaikat, kata Allah, kami akan menurunkan kepada mereka dari langit adalah Rasul dari kalangan malaikat. Baik. Far-rasulu yakunu min jinsil mursal ilaihim. Maka utusan itu harus sama jenisnya dengan apa? Yang didatangi, yang didakwahi. Min ajli tablighir risalah, supaya wahyu itu bisa sampai kepada mereka. Maka dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, iya, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala harusnya ya, utusan kepada manusia ya manusia juga. Ya, seandainya yang berjalan di atas muka bumi ini adalah malaikat, maka yang cocok diutus di atas muka bumi adalah para malaikat. Baik. Wa min ajaibi intikasi haula. Ini yang paling aneh ini. Dari pendalilan orang-orang jahiliyah terdahulu. Kata Syekh, di antara keajaiban, di antara ketidakadilan mereka ini, yang dibawa para Rasul, apa ketidakadilannya? Annahum yastab'iduna ar-risalata fil bashar wa la yastab'iduna an takuna al-'ubudiyyata lil hajar. Ya. Bahwasanya mereka mengingkari wahyu atau risalah yang dibawa oleh manusia. Mereka tidak mau, harusnya malaikat yang datang, bukan manusia. Ya. Jadi ini ketidakadilan mereka. Mereka mengingkari risalah yang dibawa oleh manusia itu Rasul, tapi dia tidak mau mengingkari, ya. Mereka tidak mau mengingkari antakunal ubudiyah lil hajar, penghambaan, penyembahan itu kepada apa? Batu. Ya. Harusnya kan kalau mengingkari, janganlah wahyu ini jangan diberikan kepada manusia. Berikan kepada siapa? Malaikat. Nah, berarti di antara keadilannya harusnya kalau dia adil, dia katakan juga, oh peribadatan jangan kepada makhluk. Iya dong? Harusnya kepada siapa? Ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk ketidakadilan orang-orang jahiliyah. Mereka menolak risalah yang datang dari Rasul karena dia manusia biasa, tapi dia tidak mau menjauhkan dirinya dari peribadatan kepada berhala batu. Iya. Mereka tidak mau menetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka lebih memilih menyembah kepada bebatuan dan pepohonan. Jelas ya? Nah, ini pendalilan luar biasa sekali. Ya, dari bentuk ketidakadilan mereka orang-orang jahiliyah. Iya. Wa ma'a hadza yastab'iduna wa yastankiruna an takuna ar-risalata fil bashar wa hadza al-qiyas al-batil alaihi sa'iru a'immatil kafarah min qaumi Nuhin wa ghairihi. Ya, kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh di sini bahwa ini semua kias yang rusak ini itu semua dipakai berdalil oleh orang-orang yang kafir ya, semenjak dahulu. Ini pokok sumber penolakan mereka terhadap dakwah Rasul karena ini kias yang fasik. Mulai dari kaumnya Nabi Nuh dan yang lainnya datang setelahnya. Iya. Yunkiruna risalatar rusul li'annahum bashar. Mereka mengingkari wahyu yang dibawa oleh manusia karena dia manusia biasa. Baik. Saya kira ini jelas ya tentang masalah kias. Kemudian masalah yang setelahnya kebalikannya. Iya, kalau tadi ini yang sedang kita bahas, mereka menolak apa? Kias yang apa tadi kaidahnya tadi? Ya. Mereka berdalil dengan kias yang rusak. Nah, sekarang kebalikannya, mereka mengingkari kias yang sahih, yang benar. Sebab dimaklumi ada juga kias yang benar.
Ini gampang, tinggal dibalik. Bagaimana itu kias yang benar? Ayyakuna ar-rusulu ilal bashari basyaran mithlahu. Para rasul yang diutus kepada mereka adalah manusia biasa seperti mereka. Ini kias yang sahih, yang mencocoki hikmah Allah Subhanahu wa taala. Justru kias yang sahih ini mereka tolak. Sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Selesai secara ringkas pembahasan tentang masalah kias. Ya, ini masalah yang ke-11 dan 12. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka menolak atau mereka berdalil dengan kias yang rusak dan mengingkari kias yang benar. Baik, kita lanjut di pembahasan setelahnya. Al-mas'alatu ats-tsalitsata asyarah. Masalah jahiliyah yang ke-13. Di antara sifat mereka orang-orang jahiliyah al-ghuluw fil ulama'i was-shalihin. Sifat mereka di antaranya adalah mereka adalah orang yang ekstrim, berlebih-lebihan dalam bersikap kepada ulama dan orang-orang soleh di antara mereka. Saya ulang, di antara sifat tercela dari orang-orang jahiliyah, mereka ekstrim, berlebihan di dalam mendudukkan ulama mereka dan di dalam mendudukkan orang-orang soleh di antara mereka. Kenapa orang Yahudi maghdub, dimurkai? Karena mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah. Kenapa orang-orang Nasara disebut dalam surah Al-Fatihah ad-dallin, orang yang tersesat? Sebab mereka tidak mendudukkan Nabi Isa sebagaimana mestinya. Iya kan? Nabi Isa itu umat Islam, ya, yang dia yakini tentang Nabi Isa, beliau adalah nabi dan rasul. Itu kan keyakinan. Adapun mereka orang-orang Nasara tidak. Dia melebihi daripada itu. Dia katakan apa? Isa itu adalah Tuhan yang diibadahi atau salah satu dari yang tiga, dari keyakinan mereka. Ini namanya apa? Berlebihan di dalam mendudukkan ulama mereka dan orang-orang soleh di antara mereka. Baik. Kaqaulihi ta'ala. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Perhatikan. Allah berfirman memanggil mereka, "Wahai ahlul kitab." Ya, sudah lewat ya. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasara. Dan mereka disebut juga sebagai orang-orang jahiliyah. Ada lagi satu orang jahiliyah, siapa? Di muqaddimah sudah lewat. Kan tiga semua tak? Ada Yahudi, ada Nasrani, satu lagi. Tiga lupa ini. Hah? Iya, al-ummiyun. Siapa itu ummiyun? Ya, orang-orang yang tidak diberi kitab kepada mereka. Nah, itulah orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Nabi termasuk apa? Ummiyin. Nabi itu termasuk golongan dari ummiyin. Beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Demikian orang-orang Quraisy secara umum. Mereka itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Makanya disebut ummi. Ya, nah itu. Orang-orang jahiliyah itu masuk semua tiga kelompok manusia ini. Ada orang Yahudi, ada Nasara, dan ada Ummiyun. Mereka disebut sebagai orang-orang jahiliyah. Baik. Di sini Allah memanggil, wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian ekstrim di dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq. Janganlah kalian berucap tentang Allah kecuali ya, janganlah kalian berucap tentang Allah tanpa hak. Baik. Kata Syekh hafizahullah, wa hadhihi mas'alatun khatiratun. Tentang masalah gulu ini ya, masalah yang banyak muskilah. Ya, bahkan di masa sekarang banyak orang yang terjatuh dalam pembahasan apa ini? Gulu, ekstrim di dalam mendudukkan orang-orang soleh di antara mereka. Sangat mengerikan.
Sebelum Syekh menjelaskan lebih jauh tentang gulu, beliau jelaskan dulu apa itu makna gulu secara bahasa dan secara istilah. Kata beliau, gulu secara bahasa adalah az-ziyadatu anil had, melampaui batas, lebih dari batasannya. Ya, jelas ya. Jadi kalau orang Arab mereka katakan gola asir, gola gulu sir, sir itu artinya harga. Kalau disebut gola asir, artinya harga itu naik, berarti melebihi daripada apa? Harga biasa. Itu penggunaan di kalangan orang Arab. Baik. Wal gulu fi syara'. Ya. Secara istilah syariat, gulu itu artinya apa? Az-ziyadatu fi raf'i syakhsin fawqa manzilatihi al-la'iqati bihi. Ya. Menambahkan sesuatu di dalam mengangkat seseorang melebihi dari kedudukan yang layak baginya. Itu mana apa? Gulu. Ya. Dia mengangkat seseorang melebihi dari kadar yang mestinya. Jelas ya? Baik. Beliau kasih contoh. Kaziyadati fi haqqil anbiya'i abis salihin. Seperti dia menambahkan haknya para nabi dan orang-orang soleh, mengangkat mereka kepada derajat penghambaan dan ubudiyah. Ya, orang soleh, ya, para nabi, mereka kan apa? Syahadat kita, anggaplah syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah apa? Hamba dan utusan. Hamba dan rasul. Kalau dia hamba berarti tidak boleh dia apa? Ya sebatas di situ saja. Beliau adalah rasul, ya utusan, betul. Sesembahan. Kapan diangkat Nabi Muhammad sebagai sesembahan? Itu namanya apa? Gulu di dalam bersikap kepada Nabi. Jelas ya? Maka orang yang meminta misalnya keberkahan, dia panggil, ya Nabi, beri kesembuhan kepada anakku. Ya, ada orang misalnya pergi umroh, ya, menghadap di kuburannya Nabi, minta kepada Nabi. Kadang orang Indonesia terang-terangan sebut, panggil ya Nabi. Nah, itu namanya apa? Orang yang sudah ekstrim di dalam mendudukkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa ahlul jahiliyati ghulu fil ashkhas. Maka orang-orang jahiliyah ini mereka ekstrim ya terhadap seseorang. Ya. Sampai-sampai mereka mengangkat sampai kepada kedudukan yang tidak mesti lagi. Apa namanya? Yang melebihi dari kadarnya. Ila an ja'aluhum arbaban ma'allah. Sampai-sampai di kalangan mereka menjadikan orang-orang salih di antara mereka sebagai tandingan-tandingan bersama Allah. Kama qala al-yahud fi Uzair, sebagaimana orang-orang Yahudi ekstrim terhadap Uzair. Mereka mengatakan huwa ibnullah. Uzair itu adalah putra Allah. Demikian pula orang-orang Nasara, mereka mengatakan Isa, ya Nabi Isa itu adalah sebagaimana orang-orang Nasara, mereka ekstrim mengangkat Nabi Isa alaihissalam ya sebagai kedudukan yang tinggi, yaitu al-uluhiyah, diibadahi. Dia mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah putra Allah. Ya, putra Allah. Ini contoh Yahudi dan Nasara. Wa kadzalika qaum Nuhin, demikian pula kaumnya Nabi Nuh. Lamma ghalau fis salihin wa sawwaru suwarahum wa tamathilahum thumma abaduhum min dunillahi farafa'uhum ila martabatil uluhiyah. Demikian pula kaumnya Nabi Nuh, tatkala mereka berlebihan di dalam bersikap kepada orang soleh mereka, bagaimana bentuknya? Ini disebutkan ya dalam riwayat. Ya. Wa sawwaru suwarahum wa tamathilahum. Mereka membuat gambar ya
tentang orang-orang soleh di kalangan mereka. Itu awal terjadinya kesyirikan pertama kali di atas muka bumi pada kaumnya Nabi Nuh. Ya. Awalnya mereka membuat gambar di dinding-dinding begitu di jendela dengan alasan supaya kita semangat beribadah, supaya kita terus mengingat orang-orang yang soleh di antara kita. Sudah kita buat gambar-gambar, dibuatkan gambar. Orang masih beribadah. Mereka tidak ada pernah meyakini gambar ini yang diibadahi, tidak. Mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah. Disebutkan dalam hadis, ya, di antaranya riwayat Ibn Abbas dikatakan ketika generasi ini sudah meninggal, ya datang generasi baru. Ya, mereka sangka, oh rupanya jangan sampai orang-orang yang ada di gambar ini yang dulunya diibadahi oleh nenek-nenek moyang kita. Maka dibuatkanlah berhala patung sehingga diibadahi. Jelas ya? Nah, itu proses. Dan di situ diambil faedah. Bayangkan bagaimana syaitan proses dalam apa? Menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Tsumma abaduhum min dunillah, kemudian mereka pun diibadahi selain dari Allah. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, ya, ketika Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, apa kata mereka? Jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan waddan, suwa'an, yaghutha, ya'uqa dan nasra. Ya, ini 5 ya. Waddan, suwa', yaghuth, ya'uq dan nasra. Ya, kata Ibn Abbas, 5 nama ini itu orang soleh di antara mereka pada zamannya Nabi Nuh yang mereka disembah. Ja'aluhum alihatan. 5 orang ini mereka jadikan sebagai apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi kesyirikan, diutuslah kepada mereka Nabi Nuh alaihi salam. Sudah Isya ya? Masih Isya? Baik. Saya kira ini dulu. InsyaAllah ta'ala masalah al-ghulu bis-shalihin ini kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Baik. Wallahu ta'ala alam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.